Motor Mega Pro ini mengalami asap ngebul ya. Kemudian di bagian sininya terjadi bunyi gemericik ya. Itu bunyi rantai keteng ya. Jadi kita akan mengganti piston. Kemudian kalau misalnya pistonnya bloknya masih bisa dikolter, nanti pistonnya saja yang akan diganti ya. Kalau misalnya bloknya sudah parah, nanti kita akan mengganti sekalian dengan bloknya ya. Mari kita melakukan langkah-langkah pembongkaran. Jadi untuk mempercepat cara kerja, tangkinya kita kasih keluar ya. Kita buka tangkinya. Ini untuk mempermudah cara kerja ya. Tidak perlu dikeluarkan tangkinya juga sebenarnya bisa ya. Ini hanya untuk supaya proses pemasangan pistonnya, begitu juga kamberatnya nanti berjalan dengan bagus ya. Ini sudah kita keluarkan. Kita lepaskan ini ya. Pulas tu bala. Kucis tu bala. Rantai ketengnya kita baut ke rantai ketengnya kita kendurkan memang ya. Jadi tracker dari Mega Pro Mono dan Versa itu sama ya. Dibuka begini. Tips dari mengganti kamberat dari setiap sepeda motor itu harus buka dulu bagian magnetnya ya, baru lepas bagian ini. Tujuannya supaya ketengnya tidak terlipat di dalam ya, justru bisa membuat
membuat bantalan kamrat atau mesinnya bisa pecah ya. Ini sudah terbuka. Selanjutnya bagian atas dilepas seperti ini. Saya jelas. Kemudian dilepas begini ya. Jangan lupa ini dikendurkan ya. Pada sepeda motor ini yang menyebabkan dia asap ngebul karena baret di bagian sini ya. Ini solusinya di coulter ya. Apabila masih bisa di coulter, ukuran coulter yang paling besar itu oversize 100 ya. Nanti kita akan melihat di pistonnya apakah masih bisa di coulter atau ganti sekalian dengan blok ini ya. Apabila ukurannya sudah mencapai 100, nanti bloknya diganti sekalian ya. Jadi sebelum kita membuka pistonnya, kita taruh dengan plastik terlebih dahulu ya, supaya klip ini nanti tidak jatuh ke bawah waktu kita membuka. Ini sudah terbuka, dia terbang klipnya ya. Selanjutnya kita pukul dari sebelah. Ternyata ini sudah oversize 100, jadi diganti dengan blok sekalian ya. Tidak bisa di coulter lagi, sehingga pada sepeda motor ini bloknya diganti dengan yang baru ya. Sebelum kita ganti blok, pemasangan bloknya, sisa pakai yang lama kita bersihkan ya, supaya nanti olinya tidak mengalami kebocoran ya. Dan cara membersihkannya harus hati-hati supaya sisa dari packing block ini tidak masuk ke dalam mesin ya. Ini sudah kita bersihkan. Selanjutnya kita bersihkan pakai angin kompresor ya.
Setiap membuka kampas kopling atau mengganti piston atau seher, bagian saring ini wajib untuk dibersihkan ya, supaya tidak menimbulkan permasalahan pada sepeda motor atau justru membuat olinya tidak lancar di bagian piston ya. Dibersihkan. Ini kita bersihkan ya. Ini anjuran setiap ketika kopling atau mengganti piston atau seher, supaya olinya lancar tembak ke atas. Kemudian kita pasang kembali. Kita menggunakan blok kit yang merek NPP ya. Mudah-mudahan merek NPP ini kuat ya. Ini modelnya. Blok komplit seperti ini. Memasang ring pistonnya, kita pasang ini terlebih dahulu ya. Kita pasangnya begini. Ini sudah terpasang ya. Selanjutnya nanti kita pasang ring pistonnya. Ring pistonnya ini ada 4 ya. Aslinya berjumlah 5. Ada 2 ring yang kecil, ada ring cacing, kemudian ada ring kompresi 1 dan 2 ya. Pertama-tama kita memasang terlebih dahulu bagian ring cacing atau ring oli ya. Pemasangan ala saya seperti ini ya, lurus begini. Di sini ingin begini ya. Kemudian pengapit ring oli, ada ring kecil seperti ini ya, ring tipis di belakang untuk mengapit ring ini ya. Ring oli tadi kita masukkan begini. Setelah ini terpasang, kemudian bagian sebelah sini ya, dipasang di sebelah sini. Pemasangan harus menyilang ya. Seperti ini sudah selesai bagian belakangnya. Kemudian ring kompresi 1 ini yang bagian gelap di tengah seperti ini ya. Yang ada bacaan itu harus menghadap begini ya. Menghadap begini. Kita pasang menyilang begini ya. Di bagian tengah yang warnanya gelap ya. Ring kompresi 1 atau bagian tengahnya sudah terpasang. Kemudian yang bagian yang 2 yang warnanya lebih cerah ya, yang ada tulisan seperti ini menghadap begini ya, dipasang di sebelah sini ya. Ini sudah terpasang. Jadi nanti tanda ini menghadap ke karburator ya. Bacaan ini menghadap ke karburator. Kita periksa kembali apakah posisinya sudah aman, sehingga nanti kita melakukan pemasangan di stang sekernya ya. Sebelum kita memasang piston, kita periksa terlebih dahulu stang sekernya ya. Apakah masih bagus atau justru oblak ya. Kita memeriksa begini ya. Jika dia bunyi keletek-keletek, itu berarti stangnya sudah oblak ya. Tapi bagian motor ini dia masih aman atau masih bagus ya. Selanjutnya kita melakukan pemasangan bagian piston di sini ya. Jangan lupa bagian tiang ini dibersihkan menggunakan kain bersih ya, supaya jangan mengotori nanti piston baru ya.
Jelas. Jadi bagian tanda in menghadap ke karburator begini ya. Kita pasang. Ini harus dialas terlebih dahulu ya. Antisipasi klipnya terbang ke bawah ya. Kita pasang dari sebelah sini. Ini. Selanjutnya klip ini seperti ini ya pemasangannya. Klipnya sudah terpasang dengan aman. Selanjutnya ini kita keluarkan ya. Diperiksa kembali dudukan dari ring piston ini ya. Siapa tahu tadi lari waktu kita melakukan pemasangan. Ini sudah masih aman ya. Jadi kita pasang packingnya begini ya. Yang seperti ini di sebelah sini, di sini sebelah sini ya. Jadi pastikan di sini ada bos seperti ini, kiri di sini dan di sebelah sini ya. 2, 3. Sebelum kita memasang blok, kita taruh oli sedikit di sini ya, supaya pemasangannya mudah, tidak sesak ya. Kemudian di blok juga kita taruh oli seperti ini ya. Dioleskan begini. Kemudian mari kita melakukan langkah-langkah pemasangan. Satu, dua, tiga. Rantai ketengnya kita pasang memang ya, posisikan ini ke atas begini. Kemudian kita masukkan rantai ketengnya terlebih dahulu. Jangan lupa ini diputar begini ya. Tidak macet dan sudah aman ya. Kemudian kita buka begini. Jadi pemasangannya begini ya. Di krukasnya ini dengan ini harus lurus ya. Begini ya. Tanda ini harus ini dengan lurus. Kemudian kita masukkan memang rantai ketengnya. Kemudian bantalan kamrat ini ya. Kemudian di sini ada bos, di sebelah sini dan sebelah sana ya. Piston usahakan seal clamp-nya juga diganti ya. Kita pukul begini. Karena motor ngebul itu juga disebabkan karena seal clamp-nya juga yang mengeras atau bocor ya. Seperti ini. Ini sudah mengeras ya, makanya
motornya juga mempengaruhi asap ngebul ya. Selanjutnya kita pasang klepnya ya, yang besar bagian karburator, kemudian bagian kecil di knalpot ya. Cara pemasangannya kita tahan begini pakai kain. Selanjutnya bisa ditekan pakai jari tangan saja ini ya. Begini kuku klep, ada 2 kuku klep di sini ya. Ini sudah terpasang, kemudian kita putarkan sebelahnya. Ini ditekan pakai tangan juga ya. Jangan lupa ini dibersihkan pakai bensin ya. Kemudian ditiup dengan angin kompresor. Kita pasang packingnya terlebih dahulu ya. Memasang, pastikan noken asnya menghadap ke atas ya, segitiga ini menghadap begini supaya dia tidak menekan klepnya ya. Kita pasang begini. Kemudian baut 10 di sebelah sini, begitu juga sebelah sana. Sistem pengancingan ini harus menyilang ya, supaya dia sama rata di bautnya ya, dan mencegah kebocoran. Ini harus benar-benar kuat supaya kompresinya benar-benar aman, anginnya tidak bocor ya.
Sebelum kita memasang rantai ketengnya, pastikan ini sudah lurus dengan ini ya, benar-benar lurus. Kemudian kita kendurkan tensioner atau stud kamratnya ya. Tadi mau masang gear temeng atas, tanda titiknya harus sebelah atas begini ya. Kita melakukan pemasangan. Kemudian garis ini harus sejajar dengan bagian atas skop ini ya, harus begini, begitu juga sebelahnya ya. Itu tanda titik atas bagian noken as dari motor Versa, begitu juga Mega Pro Mono ya. Jadi garis ini harus sejajar dengan ini ya, begitu juga sebelahnya. Baru kita melakukan pemasangan baut ya. Setelah murnya dipasang, kemudian kita kencangkan ya. Jangan dikencangkan dulu, kita masukkan dulu bagian magnetnya ya. Lahir bambu begini. Kemudian kita masukkan magnetnya. Got ini nanti harus lurus dengan ini ya. Got ini harus lurus dengan ini. Kemudian kita memasang begini. Ini sudah terpasang. Jadi top magnetnya garis ini harus lurus dengan ini ya. Baru kita melakukan pengencangan terhadap magnetnya. Selanjutnya kita pasang ini terlebih dahulu. Di sini ada bos di sini. Kemudian kita masukkan tutupan magnetnya ya. Jadi tutupan magnetnya packingnya masih aman ya, sehingga tidak perlu melakukan penggantian. Kita mengencangkan baut di atas ini. Pastikan ini sudah posisi T seperti ini ya. Ini ada lubang T seperti ini, harus sejajar dengan ini ya. Ada tulisan T di sini. Ulang. Jadi sebelum kita mengencangkan baut 2 ini, posisikan magnetnya posisi T seperti ini ya. Ini sudah lurus dengan garis ini. Ini dengan garis di luar sudah lurus begini ya. Ini top di magnet. Selanjutnya garis ini sejajar dengan ini ya. Kemudian ini juga ya. Baru kita melakukan pengencangan ya. Pengencangannya seperti ini ya. Kita putar sedikit seperti ini. Lalu kita kencangkan begini ya. Ditahan seperti ini. Ini sudah kencang. Kemudian kita putar sebelah begini ya. Putar, lanjut kita kencangkan bagian sebelahnya. Ini sudah kencang ya.
Kemudian kita periksa kerenggangan klepnya ya, apakah mengalami kelonggaran atau tidak ya. Tapi ini sudah masih dalam kondisi normal ya. Selanjutnya kita menutup bagian ini. Iya. Jadi sebelum kita menutup ini, kita pastikan olinya bisa naik ke atas ya, baru kita memasang. Jadi setiap penggantian seher atau bola mesin, pastikan olinya naik ke sini ya. Itu untuk mencegah overheat atau mengalami kerusakan kembali pada sepeda motor ya. Olinya naik ya. Olinya lancar naik, mari kita menutup bagian atasnya ya. Setelah kita memasang semuanya, coba kita hidupkan kembali sepeda motor ini ya. Ini sudah aman ya. Demikian tutorial mengganti blok sama piston dan rantai keteng dari motor Mega Pro Monoshock ya. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe.